yang kurang lebih setengah hektaran, Pak. setengah hektaran ada di ujung sana. Nah, kenapa? Kenapa sampai beliau mengeluh? Karena dampak dari embung tersebut kemungkinan besar gagal panen. Betul, Pak. gagal panen ya. Gagal panen. Nah, coba Bapak jelaskan apa kira-kira kerugian-kerugian. Dekatin Pak. Jelaskan apa? Yang pertama yang intinya itu padi kita gagal. Sayuran semua yang ada di pematang itu udah rusak, nggak bisa panen. Terus ada coklat. Habis itu tanah di sekitar siring itu karena terlalu lama tergenang itu banyak yang gerus, amblas. Ya itu aja, Pak. Coba, udah pernah ini disampaikan ke aparat kepala kampung atau kepala desa? Ya dulu udah pernah sekali tapi belum ada kelanjutannya gitu. Apa tanggapannya? Ya tanggapannya katanya nanti setelah apa ya bendungan ini diresmiin bilangnya itu Jebol ya? apa mau dijebol apa gimana gitu nah Pak. Oh, Ya. itu dari kepala desa? Ya, Siapa kepala desa kita? Bapak Mansur. Mansur. Ini tentu kami sampaikan ya suatu masukan Pak Mansur selaku kepala desa. Kalau ini dijebol, hati-hati jangan. Itu bisa berakibat fatal dan membawa ke ranah yang tidak tepat atau ranah pidana. Ini dibangun tentunya tadinya kalau menurut analisa kami fungsinya untuk sebagai tempat di mana air bisa ditampung. Seperti itu ya? Ya benar. Bukan dijebol. Nah itu terus. Apalagi tanggapan dari kepala desa? Ya itu aja tanggapannya Pak. Kalau sekiranya ini proyek ini mana udah mau diresmiin katanya kalau merugikan masyarakat bisa dijebol gitu aja. Oh. Saya tunggu sekian ini nggak ada ini lagi berita solusi bagaimana nggak ada. Oke. Baik ini tanggapannya selaku masyarakat di sini. Ini sih sangat merugikan masyarakat. Ya. Contohnya Gimana? Bapak Tugiman yang udah merasakan kerugian yang Ya. sangat fatal. Jadi pembangunan ini sebenarnya tidak bermanfaat, kurang bermanfaat tepatnya, Tidak tepat sasaran ya. tidak tepat sasaran, Asal. asal-asalan ini proyek. Tanpa perencanaan ya. Betul. Bapak diundang waktu sebelum ini terbangun ada nggak diundang rapat Nggak ada, selaku Pak. pemilik lahan? Nggak ada musyawarah apa, nggak ada pemberitahuan, nggak apa-apa, nggak ada. Tiba-tiba udah. Tiba-tiba udah ada ini proyek itu. Nah, dari mana Bapak bisa tahu pembangunan ini? Setelah melihat Ya setelah lihat saya dampak saya sawah di atas itu kok kayaknya air nggak bisa turun. Nah, saya ke bawah ini melihat ini Pak, tahunya Oh. udah ada ini bendungan. ada kira-kira permohonan dari Pak Jiman? Ya kalau permohonan memang ada Pak. Yang penting istilahnya kerugian saya itu ada yang ganti. Terus saya bisa nanam lagi seperti biasanya sawah itu bisa saya garap lagi gitu aja. Baik, kalau seperti itu Pak Tugiman, kita kembali ke dampaknya. Ya, di mana dampak dari pembangunan embung tersebut yang merugikan masyarakat hingga gagal panen, belum lagi yang lain-lain. Kita akan lihat di mana itu tempat yang dimaksud oleh Bapak Tugiman. Terima kasih. Nah, ini dia. Ayo Pak Tugiman, geser sana. Nah ini masyarakatnya nih. Kami di tempat dampak dari pembangunan embung, sorot itu embung. Dampak dari pembangunan embung, akhirnya lahan pertanian dari milik Pak Tugiman ini tidak bisa dimanfaatkan. Dan mungkin tahun ini beliau gagal panen. Tadinya kalau panen sekali panen itu kurang lebih satu ton ton. Sudah 2 kali panen ya. kali panen. Nah oleh karena itu kami mengharap di sini dengan Pak Tugiman dan rekan kepada pemerintah khususnya Balai Besar, karena kami mendengar anggaran dari perbelanjaan material pembangunan embung tersebut adalah dari Balai Besar. Yang kami dapat informasi total sebesar 340 juta. Nah itu pun masih kita curigai karena menurut analisa kami, setelah kami analisa kami lihat itu nggak lebih dari 150, nggak lebih itu. Itu pertama. Yang kedua, Pak Tugiman ini adalah masyarakat, ya. Kerugian beliau yang tahu. Gagal panen, tanaman yang lain sudah tidak bisa lagi seperti sayur, Ada coklat. coklat. Paling ini nanti karena problem mati busuk karena coklat. Ya, maka dari pembangunan tersebut Pak, bisa kami sementara analisa dan simpulkan adalah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak tepat sasaran. Tapi selaku masyarakat, Ya harapan dari masyarakat Tanjung Waras
kerugian Pak Tugiman dan kerugian masyarakat lain tolong dipertimbangkan biar tidak ada dampak ke masyarakat bawah seperti Pak Tugiman. Itu aja dari saya. Oke. Ada lagi Pak Tugiman? Kalau buat saya, karena tempat saya ini udah rusak begini, istilahnya saya minta ganti rugi juga. Habis itu gimana caranya saya bisa nanemin sawah saya ini seperti semula lagi, nggak ada kendala untuk menanaminya karena ini udah total nggak bisa ditanemin lagi, ini udah kerendam semua di bawahnya. Atas dampak? Atas dampak embung di bawah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Pembangunan embung di Desa Tanjung Waras Ret 02 RW 02 Kabupaten Lampung Utara merugikan masyarakat yang memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 5.000 meter. Gagal panen. Bapak Tugiman masyarakat Tanjung Waras Kabupaten Lampung Utara, salah satu pedagang bakso dan pemilik lahan pertanian persawahan, yang luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi, sangat menyayangkan adanya pembangunan embung tersebut, karena akibat dari pembangunan embung, berdampak hingga gagal panen, karena ketika musim hujan lahannya tergenang dan tanaman padi, juga tanaman sayur, dan tanaman coklat rusak. Bapak Tugiman adalah salah satu korban dari pembangunan embung, mengharapkan kepada pemerintah Lampung Utara dan jajaran yang terkait, kiranya memikirkan dan memberikan ganti kerugian yang terjadi padanya. Ditambahkan Tugiman, semoga ada perhatian penuh dari pemerintah Lampung Utara kepada saya, dan dibongkar kembali pembangunan tersebut, supaya lahan pertanian atau persawahan dapat ditanamin padi. Dan saya selaku masyarakat kecil mengharapkan hal ini secepatnya teratasi.